Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, dimanapun semua berada, terus dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Ya, tiada henti-hentinya kita sama-sama memantau terus bagaimana progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dari sejak tahun-tahun yang lalu. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memantau sisi yang bukan trek balap. Jadi kita akan melihat bagaimana progres pembangunannya atau pengerjaannya dan pencapaiannya sampai pada hari ini. Ya, kita mulai mantau dari sisi barat yang merupakan bundaran besar. Di sini nanti menuju ke Hotel Pullman yang ada di depan sana. Kemudian persiapan di sisi baratnya yaitu gerbang masuk dari barat sirkuit menuju service road. Progres sejauh ini sedang dilakukan penuntasan dari jalur masuk atau pembuatan taman, dan di sisi kanan kita melihat pengecoran untuk dinding drainase yang merupakan pengendali banjir sambungan dari sisi utara sirkuit. Kemudian jalur di depan sini yang sedang dilakukan pavement untuk pinggir atau area taman atau batas median jalannya. Dan untuk lintasan sendiri sudah sering kita pantau dan nantinya kita akan kupas lagi bagaimana progres di area trek sendiri. Dan sisi lain yang bisa kita bahas di sini yaitu persiapan untuk pengaspalan service road di sini yang pelebarannya untuk dihamparkan gravel bed, dan juga pemagaran yang sudah hampir tuntas di sisi utara untuk sirkuit Mandalika ini. Di depan kita melihat sebuah eskavator yang sedang menyiapkan jalan atau jalur juga untuk masuk dari jalan provinsi menuju area belakang race control atau area belakang untuk bangunan PLN yang terlihat di depan sini, yang sudah terpasang tembok atau dinding dan kusen, baik itu kusen jendelanya. Ya, sesimpel ini bangunannya, namun terlihat sangat kokoh dan lumayan sangat benar-benar cukup ya untuk jadi stasiun kelistrikan bagi gelaran MotoGP atau WSBK di sirkuit ini. Ya, karena sejauh ini kita sudah pasti sama-sama tahu bagaimana progres yang sudah dicapai di bagian racetrack atau trek balapnya. Jadi di sini kita akan melihat lebih detail yaitu area di mana akan dibangunnya convention exhibition, yang mana pembetonan dan pembesian terus dilakukan dan pengecoran terutama, karena nanti di sini yang sudah jelas akan diletakkan sejumlah bangunan modular atau bangunan bongkar pasang, dan persiapan untuk akses atau drainase yang terlihat di depan kita. Jadi antara area bangunan nanti akan connecting, kemudian juga di depan sini adalah jalan menuju keluar masuk ke jalur provinsi ke area sini, dan pembangunan untuk alas dasar sebagai hospitality suite. Kemudian di sisi ini akan menjadi jalan lebar beraspal selebar 7 meter, akan connecting menuju jalur masuk ke dalam tunnel 1 dan area parkir yang ada di sebelah kanan dari medical center. Dan inilah medical centernya yang sudah tidak asing lagi. Kita coba akan mengintip dari sisi jendela kaca ini, apakah bisa kita tembus memandang ke dalamnya. Ya, kamera drone tidak bisa menembus untuk mengintip sisi dalam dari medical center yang sudah dibangun. Oke, kita akan lanjutkan pantauan ke sisi yang lain. Dan kita berada di jalur provinsi yang belum tuntas pengerjaan di bagian area pengendali banjir yang ada di depan sini, sedang dalam tahap pengecoran untuk sisi atas.
Jadi bukan saja peletakan box culvert seperti yang kita lihat, namun ada pengecoran di atas sebagai penyambung atau penguat sebelum dilakukan penimbunan. Ya, dari sisi sini kita akan melihat nanti akan ada 4 lajur atau 2 jalur ya, berukuran lumayan lebar untuk jalan provinsi, yang mana menyerupai seperti jalur bypass juga nantinya, membentang dari depan Masjid Nurul Bilad hingga ke sisi timur sirkuit, terkonek dengan bypass yang menuju ke arah bandara. Oke, saya akan manuver ke sisi kiri untuk mengajak teman-teman melihat bagaimana progres dari Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi. Sejauh ini proses atau progres yang tercapai masih persiapan tangga untuk siap mengerjakan bagian sisi atas, dan dinding sendiri belum mulai dipasangkan dindingnya karena di sini untuk pembuatan dinding akan belakangan, dan area wudhu, area ganti dan mandi sudah bisa difungsikan, bahkan masjidnya sendiri sudah difungsikan sejak beberapa minggu yang lalu. Dan terlihat di depan untuk arena di mana peralatan pengaspalan terlihat seperti AMP dan juga lahannya masih hijau itu akan menjadi ya, lahan yang hijau tadi akan menjadi area untuk solar panel akan dibuatkan di sana. Ya, kita akan coba memantau masuk ke dalam zona tengah ya melalui tunnel 1 yang ada di depan sini. Dan di depan sini ya, seperti tadi sudah kita melintas di sisi barat akan terkonek ke arah sini, sehingga jalur kaplingan akan membentuk begini dan area parkirnya juga. Dan di sini persiapan bagian drainase yang ada di bawah masih melakukan penggalian dan akan mulai pengecoran lantai dasar, kemudian barulah bisa diletakkan sejumlah box culvert. Dan untuk tunnel 1 sudah terlihat berfungsi untuk digunakan sebagai jalur masuk menuju zona tengah, dan persiapan pengeboran di sini akan dilakukan sebagai jalur pipa untuk membuang air atau tampungan bak kontrol yang ada di sistem drainase bagi tunnel 1. Dia akan terkonek melalui bawah sana nantinya, sehingga tidak ada pipa yang berdiri tegak seperti di depan sini, dan juga lebih menambah, lebih rapi terlihat dan benar-benar sangat direncanakan. Terlihat di depan kita pengecoran yang sedang dilakukan sebagai sambungan untuk sayap sebelah kanan dari tunnel 1, dan nantinya pengecoran terus dilakukan menuju sisi tengah sana di depan situ maksudnya. Dan seperti kita lihat barusan, pengecoran dilakukan secara setengah bagian dulu agar bisa dilalui oleh kendaraan atau material yang akan diangkut ke dalam sini, dan nantinya akan dilanjutkan pengecorannya lagi. Dan drainase permukaan yang merupakan main drainage yang sudah disiapkan di zona tengah sini akan tersambung dengan secondary drainage yang ada di bawah sini atau drainase induk yang membentang. Teman-teman masih ingat ada drainase yang membentang dari sisi kiri di tikungan yang keempat menuju zona tengah sini. Dan sudah terbentuknya akses jalan yang akan mengkoneksikan setiap tikungan melalui zona tengah. Ya, mungkin teman-teman yang baru gabung di video ini ya, kita akan membagikan informasi kalau zona tengah ini nanti akan menjadi central stage atau semacam bundaran yang sangat besar. Nah, di sini saya akan terbang lebih tinggi sedikit untuk menunjukkan sekiranya seperti apa bundaran yang besar di tengah nanti. Jadi bundaran besar ini akan membagi beberapa kaplingan ya untuk resort, untuk hotel, dan juga connecting ke arah bagian tunnel yang kedua yang berada di sisi selatan sini di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Ya, untuk pembangunan sendiri sudah tuntas ya, kita tahu sama-sama. Namun ya, genangan air di sini memang belum final untuk masalah pengaturan dari sistem drainasenya. Ya, maksud saya pemompaan akan disediakan dan penyedotan air akan terus dilakukan secara terus-menerus, karena kita tahu bagian dasar tunnel lebih rendah dari kondisi air surut yang ada di sisi pantai atau sisi laut yang ada di selatan sini. Jadi selain ada jalan connecting di antara semua tikungan di dalam zona tengah, nantinya juga dari setiap tikungan
akan ada jalan connecting ke sisi luar. Maksud saya tidak connect dengan track lane, tapi connect dengan service road, yang mana street circuit sebagai gelar untuk Mandalika International Street Circuit ini difungsikan sebagai jalur coupling untuk jalan menuju ke sisi pantai atau menuju sejumlah resort yang ada nanti membentang di sepanjang pantai sini. Dan di depan sana merupakan Pantai Tanjung An dan Bukit Merese yang sudah tidak asing lagi, sangat-sangat populer dan sangat terkenal karena merupakan salah satu pantai dalam 17 pantai terbaik di Asia. Dan bangunan di depan sini sudah tidak asing juga buat teman-teman ya. Ini adalah race control atau ruangan untuk pengendali balapan. Ya, atap kerangka belum mulai dikerjakan ya, karena ini sudah siap untuk menuntaskan bagian atas, namun masih dalam tahap pengiriman untuk material atap. Kemudian untuk progres yang bisa kita lihat ya, pembangunan untuk mendirikan dinding atau tembok sudah mulai hampir tuntas, atau sudah kita bisa anggap ini sudah 80% lebih untuk bangunan race control. Ya, dinding sudah terpasang seperti ini dan nantinya tinggal pemasangan kusen atau jendela, baik itu pintu yang berbentuk kaca. Sementara akan saya tunjukkan ke teman-teman seperti apa bahan atau material bagian pintu atau jendela dari bangunan race control yang berada di garis finish atau di sisi kiri dari trek lurusnya sirkuit Mandalika ini. Ya, mungkin ada yang kepo bagaimana sisi dalamnya, jadi saya akan coba membawa drone ke dalam area atau ruangan race control untuk melihat apa aja di dalam ini. Ya, jadi seperti yang terlihat di sini sejumlah pilar-pilar berdiri kokoh ya, sekitar 40-50 cm ketebalannya. Dan di sisi kanan atau di bagian dalam sebelah kanan yang menuju area lap, nantinya di sini akan terdiri dari beberapa sekat. Nah, itu untuk area lapnya yang ada di belakang sebelah kiri ya. Kemudian di sini entah ruangan apa, belum kita bisa menggerebek karena belum terlihat jadi untuk ruangan yang ada di dalam sini. Jadi sejauh ini aja yang bisa kita pantau, dan sekarang kita keluar dulu dari bangunan race control untuk melihat apa saja lagi yang belum kita pantau di sisi luarnya. Ya, saya menerbangkan kamera udara dengan hati-hati dan sangat pelan di dalam sini karena selain angin yang sedang kencang bisa menggeser drone. Dan inilah kusen baik pintu atau jendela yang akan dipasangkan nanti di bangunan race control. Kemudian pondasi area podium sedang dikerjakan untuk cakar ayamnya, dan juga persiapan pedok yang sedang dicor barusan. Dan ya, ini saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.